Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minin bitasrifi nuril iman wa adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wal huri wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan ufuzu biha bidaril aman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul wasilatul uzma fi nailil ghuran sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqin bil iman wa tasliman wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nasu taqullah uqbilu dinal islam fa innahu haqqa wa ghairu dhalalun wa kufran wajtahidu fi talabil kamalihi bi fi'lil amri wajtinabil manah wat tughyan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan perdana ini. Kajian Islam Man Satu Sintang, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berada di Man Satu Sintang dalam acara kajian Islam Man Satu Sintang. Selawat berangkaikan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini. Judul kajian Islam Man Satu Sintang yang perdana ini adalah Iman, Takwa, dan Amal Soleh. Iman sebagai kekuatan landasan hidup seseorang, merupakan benteng jiwa dan perisai dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Dari iman yang benar inilah tumbuh jiwa pengabdian yang tulus, ikhlas kepada Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk ibadah, melaksanakan semua perintah Allah dengan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan sifat muttaqin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu marilah kita senantiasa berusaha memiliki dan meningkatkan, memelihara dan meningkatkan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian yang sebenarnya. Pengertian iman dan takwa yang benar tidak saja cukup hanya dalam hati, dalam lisan, melainkan pengakuan dalam hati, diungkapkan laku perbuatan juga merupakan ukuran. Iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi wa amalun bil arkan. Diikrarkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah diikrarkan dengan hati, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Jadi setelah diucapkan, dibenarkan dengan hati bahwa kita beriman kepada Allah, hari kemudian kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab dan lain sebagainya. Yang ketiga diamalkan dengan perbuatan. Contohnya adalah melaksanakan perintah Allah berupa sholat, mengaji dan lain sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perpaduan ucapan lisan, pengakuan hati dan pembuktian melalui amal perbuatan merupakan bukti kebenaran iman dan ketakwaan seseorang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib
yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-3. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merupakan keterangan yang nyata dan kadar dan nilai iman dan takwa seseorang. Bahkan berdasarkan ayat di atas pula kita dapat mengatakan palsulah iman seseorang yang hanya diucapkan dengan lisan saja, tanpa pengakuan hati, tanpa dibenarkan dengan hati dan pembuktian dengan amal perbuatan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bagi seorang mukmin sedikitnya 17 kali dalam sehari semalam menyatakan pengakuan di hadapan Tuhannya bahwasanya semua apa yang terjadi pada dirinya semata-mata adalah kepada Allah jualah kembali. Ini arti terkandung dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah bagi Allah semata-mata. Para pendengar kajian Islam Man Satu Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pengakuan ini terpancar sikap jiwa yang teguh tetapi tulus dan ikhlas, perangai luhur dan akhlak terpuji yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, penuh rasa kasih sayang sesama, rela berkorban untuk menegakkan kebenaran. Pribadi yang demikian inilah yang sangat diharapkan dalam Islam. Mereka pula lah yang sangat dinantikan oleh suatu masyarakat maupun bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita perjuangannya. Kita menyadari bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak kita jumpai keadaan yang mencemaskan, di mana tidak sedikit saudara-saudara kita yang hidup dalam kepapaan dan kemiskinan. Padahal di antara mereka terdapat pula orang-orang yang hidup serba berkecukupan, bergelimang dalam kemewahan. Ketimpangan dalam kehidupan inilah merupakan batu ujian bagi seorang yang mengaku dirinya beriman. Sejauh mana mereka mengambil bagian dalam menyelamatkan saudara-saudara dari bencana dan malapetaka yang ditimbulkan dari kemiskinan dan kepapaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakan harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan merenung kandungan ayat-ayat tadi, marilah kita buktikan kebenaran iman dan takwa kita, yakni memadukan ucapan, lisan yang juga dibenarkan dengan dalam hati, dan dengan membuktikannya melalui amal perbuatan yang nyata. Mari kita gunakan kesempatan yang ada, baik harta, kekayaan, tenaga, pikiran, dan umur untuk berlomba-lomba membuat kebaikan dan kebajikan, membantu saudara-saudara kita yang memerlukan, menolong mereka yang nyaris terjerumus ke jurang kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufro, nyaris kemiskinan membawa kekafiran. Al-Hadis. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersegera melaksanakan jual beli dengan Allah sebagaimana telah dijanjikan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari seorang mukmin diri dan harta mereka dengan memberi surga untuk mereka. Alangkah dirasakan betapa pentingnya kesediaan kita untuk ikut berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan kebajikan serta amal-amal soleh pada saat seperti sekarang ini,
di mana di seluruh dunia kita mendapat cobaan corona dan lain sebagainya. Banjir bandang di Sintang pun telah terjadi juga, dengan memberikan bantuan kepada mereka, meringankan supaya mereka menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara kita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam syair Mutiara Islam Sauki Baiki adalah wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya kejayaan suatu bangsa tergantung akhlak, moralnya. Manakala akhlak mereka rusak, maka hancurlah bangsa itu. Jelas akhlak merupakan ukuran kejayaan, keagungan, kewibawaan seseorang maupun kelompok masyarakat dan bangsa. Akhlak itu sendiri secara tegak lurusnya adalah merupakan penjabaran penyerahan diri seseorang kepada Hama Penciptanya. Dengan kata lain, akhlak merupakan pantulan cahaya iman dan takwa seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan uraian di atas jelaslah pembinaan akhlak harus mendapat prioritas utama. Sebagai sarana ialah dengan lebih meningkatkan pendidikan agama, baik secara kurikuler di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, surau-surau, bahkan dakwah melalui virtual, santapan rohani, melalui radio, televisi dan lain sebagainya. Agama adalah merupakan sumber tuntunan akhlak yang sempurna. Dengan demikian maka pembangunan sarana pendidikan yang berupa gedung-gedung sekolah dan madrasah adalah merupakan bagian dari pembangunan yang tengah kita laksanakan. Di samping itu, akhlak yang sangat menentukan. Sekaranglah waktunya kita membuktikan diri bahwa umat Islam adalah pelopor pembangunan yang tidak hanya pandai bicara, tetapi rela berkorban harta benda, tenaga dan pikiran untuk mewujudkan cita-cita suci menjadi idaman seluruh bangsa kita, yakni masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, dan sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Akhirnya, marilah kita bersama-sama mohon tetapnya iman dan Islam dan takwa kita. Juga kita mohon perlindungan dan bimbingan agar kita terjauh dari bentuk malapetaka, bencana. Dan akhirnya kita mohon kekuatan lahir batin untuk melaksanakan semua amanahnya dan menjadi golongan orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.